Selamat sore anak-anak. Kini saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak semuanya. Kita bersyukur saat ini Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk masuk tahun 2024, semuanya itu kemurahan Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan mulaikan ibadah pada sore ini. Terlebih dahulu kita sebelum berdoa, kita akan pujikan satu pujian Ku Bawa Korban Syukur. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Bab Tuhan baik. Ayo anak-anak ya, berdiri semuanya. Kita akan pujikan satu kali lagi dan kita akan bersama-sama berdoa untuk membukakan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sama-sama, sungguh-sungguh anak-anak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Kembali ke atas. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Angkat tangan semuanya anak-anak. Ku bawa
kedua tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Om Sido berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana saat ini, pada sore hari ini anak-anak-Mu bisa datang kepadamu, beribadah kepadamu, menyembah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa kami, anak-anak-Mu. Engkau layakkan kami semuanya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan untuk alat-alat yang dipakai, Tuhan Engkau mengurapi semuanya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami sadar bahwa ada kuasa roh-roh jahat yang berusaha mengganggu untuk jalannya ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Oleh sebab itu, Tuhan, Engkau usirkan semua dalam bentuk apapun, roh main-main, roh ngantuk, roh malas, Engkau usirkan semua, sehingga pada saat ini anak-Mu bersiap hati untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu pada sore hari ini. Kami usirkan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang berusaha mengganggu jalannya ibadah ini. Oh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan keluar dari ruangan ini, dari tempat ini, dari hati kami, sehingga anak-anak-Mu bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami semuanya siap untuk membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah saat ini. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk ya. Selanjutnya kita akan belajar satu lagu, yaitu Hanya Satu Jalan ke Surga, Tuhan Yesus saja jalannya. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada lain, tiada lain, tiada lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Gampang ya, sederhana ya, kata-katanya hanya satu jalan ke surga, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus saja. Satu jalan ke rumah Bapa hanya melalui Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain lagi, pokoknya tidak, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Nah, sekarang anak-anak bangkit berdiri semuanya, ada gerakannya, ikuti gerakannya ya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah
satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada lain, tiada lain, tiada lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, silakan duduk anak-anak. Jadi kalau di luar sana ada yang menawarkan keselamatan harus begini-begini, ya, jangan mau. Keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan yang sudah lahir menjadi bayi, bukan menjelma ya, tetapi lahir menjadi bayi. Nah, yang barusan kita peringati Natal, ya, itu kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah datang dari surga, lahir ke dunia menjadi bayi Yesus dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa, ya. Yang seharusnya orang berdosa itu dihukum, ya. Dan orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Hanya Yesus satu-satunya pribadi Tuhan, ya, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, hanya Tuhan Yesus. Nah, makanya pujian ini bagus sekali, ya, biarlah kita bisa memaknai di dalam hati kita. Terutama Natal yang barusan kita peringati itu senantiasa ada di dalam hati kita. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Dengar dia panggil nama saya. Berdiri lagi ya anak-anak ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia juga panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Lagu ini mengingatkan kita untuk kehidupan Samuel kecil, ya. Samuel kecil itu waktu ada di rumah Tuhan, waktu Tuhan memanggil, ya, dia pertama belum paham, tapi lama-lama Imam Eli ngasih tahu bahwa oh itu nanti kalau Tuhan memanggil dijawab saja, ya. Nah, kehidupan Samuel menjadi contoh bagi kehidupan kita semuanya, anak-anak. Biarlah kita senantiasa berada di rumah Tuhan, berada di kandang penggembalaan. Nah, sehingga kehidupan kita bisa tergembala, bisa terjamin, ya, sehingga tidak saat ada ancaman dari singa, nah itu kita tergembala, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dilindungi oleh
Roh Kudus. Puji Tuhan, anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman ya. Kita dengarkan pengumuman. Ibadah sekolah minggu atau onset di gereja Surabaya itu pagi jam 9.15, Malang jam 10 pagi dan Medan 10.15. Jakarta seperti saat ini ya jam 4 sore. Jadi anak-anak sebelum jam-jam itu harus mempersiapkan diri. Selanjutnya, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis. Untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan atau link YouTube atau tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat atau dikunjungi di Google Classroom dengan kode kelas KJYIYNP. Saya kira anak-anak sudah tahu semuanya ya. Jadi anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu, tidak boleh rame, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh apalagi lari-lari. Ya, anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman Tuhan bersama orang tua. Nah, itu anak-anak. Jadi pengumuman itu setelah didengar harus dipraktekkan supaya anak-anak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian zaman sekarang, berjagalah. Semuanya tutup mata, lipat tangan, siapkan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar supaya anak-anak bisa menerima dengan baik. Saya akan berdoa, anak-anak berdoa dalam hati, ngikuti dalam hati, dan biarlah firman bisa diterima dengan baik. Puji Tuhan, tutup mata, lipat tangan, semuanya berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana saat ini anak-anak-Mu saatnya menerima penaburan benih firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh
menguasai kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengurapi kami, anak-anak-Mu. Berikan hikmat, akal budi kepada kami, urapi Roh Kudus, supaya saat mendengarkan firman-Mu, anak-anak boleh serius, anak-anak boleh konsentrasi, sehingga tidak dicuri oleh kuasa-kuasa yang lain. Firman Tuhan bisa tertanam, bisa tumbuh di dalam hati anak-anak-Mu dan bisa berbuah. Kami mendengar firman-Mu, Engkau urapi kami semuanya, biarlah firman-Mu bisa termetre di dalam hati kami. Urapi kami semuanya yang akan mendengarkan, yang menyampaikan, semuanya Roh Kudus Engkau urapi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk semuanya. Siapkan ya untuk alat tulisnya, untuk anak-anak yang sudah besar, yang bisa baca tulis. Tuhan anak-anak siapkan semuanya biar ingat ya, karena kita itu sering lupa ya, ada kelemahan kita ya. Jadi kalau membantu yaitu kita bisa mencatatnya sehingga suatu saat bisa dilihat kembali catatannya. Itu yang bisa membantu kita ingat ya anak-anak. Firman Tuhan pada saat ini yaitu judulnya adalah tentang akhir zaman anak-anak ya. Sesuai dengan pujian terakhir tadi ya, zaman sekarang berjagalah ya. Kita harus berjaga-jaga karena apa? Semakin hari ya, bahwa kejahatan itu semakin memuncak. Kita bersyukur kita bisa masuk tahun baru ya. Ini ibadah sekolah minggu yang perdana di tahun ini ya anak-anak ya. Kita bersyukur, kita beriman terus kepada Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Jadi mari kita sama-sama melihat anak-anak di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-20 sampai 24 ya. Kita melihat di dalam perjanjian baru, yaitu Lukas anak-anak. Lukas itu Matius, Markus, terus dekat-dekat situ ya dalam perjanjian baru. Lukas pasalnya yang keberapa anak-anak? Yang ke-21. Ayo dicari sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-21. Sudah ketemu semuanya? Ayatnya dari ayat yang ke-20 sampai 24 ya, dengarkan ya, yaitu judulnya aja tentang runtuhnya Yerusalem. Ayat yang ke-20, Lukas 21 ya, ayat yang kedua dimulai 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Oh itu 20 ya, betul ya. Dilanjutkan 21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. 22. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. 24.
Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, cukup ya sampai 24. Nah, sekarang anak-anak, Yerusalem akan dikepung, ya, Yerusalem akan dikepung. Nah, akhir-akhir ini juga kita mendengar mendengar kabar ya di Timur Tengah ya, secara jasmani itu ada peperangan ya, Israel. Nah, tapi itu ya belum seberapa firman Tuhan, tapi sudah menubuatkan sebelumnya dan semuanya itu pasti terjadi. Jadi anak-anak tadi, apa maksudnya Yerusalem dikepung ya? Yaitu maksudnya supaya Israel, kita tahu bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan ya, bangsa pilihan Allah sendiri. Saat diberitakan bahwa kelahiran Mesias, masih banyak sekali yang belum mau menerima. Mereka dengan logikanya berpikir, Mesias yang kami harap-harapkan itu tidak seperti itu. Mesias yang kami harap-harapkan itu adalah mereka itu hebat, mereka itu dahsyat, bukan lahir di kandang ternak seperti itu ya. Jadi mereka tidak menerima bangsa Israel itu. Sampai sekarang ada yang sudah menerima, tapi banyak sekali yang belum menerima tentang Mesias itu. Nah, nanti ya Tuhan itu punya maksud. Kenapa Yerusalem yang secara lahiriah itu sampai diizinkan Tuhan seperti itu, supaya bangsa Israel itu bertobat dan menerima Mesias sebagai juru selamat yang selama ini dinubuatkan, selama ini dinanti-nantikan. Itu benar-benar Mesias yang sudah datang pertama kali sebagai bayi yang barusan kita peringati sebagai Natal itu, dan nanti akan datang yang kedua kali sebagai hakim, sebagai raja segala raja. Nah, makanya tujuan Tuhan supaya bangsa Israel itu bisa menerima Mesias itu ya. Sehingga ini kita di luar Israel, bangsa kafir yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dilanjutkan dengan baptisan air, dan dilanjutkan lagi dengan pengajaran yang benar, 3 macam ibadah ya. Kita yang sudah bisa percaya seperti itu, nah kita sebagai bangsa kafir yang menjadi umat pilihan Allah secara rohani. Jadi nanti bangsa kafir dan bangsa Israel bisa disatukan ya, sehingga anak-anak saatnya ada penyingkiran, saatnya antikris mau berkuasa, mau datang di tempat ini. Nah, Israel dan kafir itu bersatu dan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar ya. Kalau kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa ya, seperti tadi pujian dinyanyikan, baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, maka kehidupan kita akan, kehidupan jasmani dan rohani kita akan semakin bertumbuh, berkembang, iman kita bertumbuh seperti itu.
maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa rohani, sehingga nanti ikut di dalam penyingkiran itu, jauh dari mata antikris. Nah, seperti itu. Jadi mengapa disingkirkan selama 3,5 tahun? Jawabannya adalah sebab antikristus antikris itu akan berkuasa di bumi ini selama 3,5 tahun. Ya, untuk apa? Untuk apa mereka berkuasa? Yaitu untuk membalaskan dendam kepada gereja Tuhan yang ketinggalan. Nah, ngeri ndak kira-kira anak-anak? Ngeri kan? Makanya harus sungguh-sungguh di tahun 2024 ini kita dikasih kesempatan lagi oleh Tuhan, umurnya ditambah 1 tahun lagi. Ya, kalau seperti saya ini udah 50 tahun anak sudah setengah abad ya. Nah, itu secara fisik mulai menurun ya, tapi jasmani boleh seperti itu, tetapi batiniah kita diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, makanya yang tadinya membaca masih bisa, sekarang harus pakai kacamata ya. Udah enggak kelihatan. Nah, itu kemurahan Tuhan, kita masih dikasih kesempatan untuk menjalani di tahun 2024 ini ya. Kita tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Tuhan ya. Semuanya itu kepercayaan dari Tuhan saja. Kalau kita boleh hidup, kita bekerja melayani untuk Tuhan, seperti itu. Jadi tadi apa tujuannya antikris berkuasa itu? Yaitu untuk membalaskan dendam kepada gereja Tuhan yang ketinggalan. Nah, makanya kita jangan mau sampai ketinggalan. Kita harus tergembala dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, lalu tindakan apa untuk menghadapi antikris? Nah, itu bukan secara fisik kita harus menyiapkan dan ini dan itu, enggak ya. Tetapi kita itu secara rohani ya. Secara rohani, bahwa tadi dikatakan di ayat 21 dan di 22 tadi, yaitu salah satunya adalah lari ke pegunungan. Nah, lari pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini apa artinya anak-anak? Artinya adalah kita harus lari ke pegunungan. Nah, pegunungan itu menggambarkan tempat yang tinggi ya. Untuk menjangkau tempat itu tidak gampang ya. Kalau kita mendaki gunung gitu tidak bisa dengan tenaga yang biasa-biasa, tetapi harus ekstra supaya kita bisa mencapai sampai puncak, seperti itu. Tetapi di dalam kerohanian kita ya, kita yaitu harus berada di gunung Allah, yaitu menggambarkan peningkatan kerohanian kita ya. Peningkatan kerohanian kita di tahun 2024 ini kita tingkatkan lebih lagi, karena kejahatan semakin memuncak-muncak, dan kerohanian kita juga harus kita tingkatkan. Anak-anak harus kita lebihkan lagi, karena kalau enggak kita akan terbawa arus. Nah, dan kita akhirnya akan binasa. Nah, ngeri kan? Jadi kita harus meningkatkan kerohanian kita. Kita harus lari di pegunungan.
banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, ya, yang tadi pujian katakan baca kitab suci tiap hari, ya, seperti kita makan setiap hari, berdoa juga setiap hari, ya. Selain kita ibadah 3 macam ibadah, ya, kita di rumah juga wajib seperti itu supaya kita semakin lama semakin bertumbuh kerohaniannya. Jadi lari ke pegunungan, yaitu kita meningkatkan kerohanian kita. Lalu tindakan apa lagi untuk menghadapi antikris, ya? Yang tadi itu yang di ayatnya 21, Tante, tadi itu ditayangkan lagi ayatnya yang barusan komputer, ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan. Nah, ini anak-anak yang ada di pedusunan, nah itu. Nah, jangan masuk lagi ke dalam kota. Apa artinya anak-anak? Ya, artinya adalah di sini pedusunan itu menerangkan di sana ada kebun anggur, anak-anak. Jadi itu berbicara tentang urapan Roh Kudus. Ya, kita senantiasa minta urapan Roh Kudus, jangan sampai lengah. Kita tetap berada di pedusunan, di area Tuhan, ya. Kalau kita keluar dari kandang, singa sudah siap untuk menerkam di dalam kehidupan kita. Jadi kita berada di kebun anggur senantiasa. Urapan Roh Kudus kita jaga senantiasa. Kita meminta kepada Tuhan supaya kehidupan kita senantiasa diurapi oleh Roh Kudus. Karena di pedusunan yaitu ada kebun anggur, ya. Lalu sasaran antikris itu siapa? Ya, tadi kita sudah disingkirkan selama 3,5 tahun, dan antikris tidak bisa melihat kita, menjamah kita tidak bisa, apalagi melihat tidak bisa, apalagi menjamah kita. Karena kita sudah disingkirkan dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, ya, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi sasaran antikris yaitu kita baca tadi ayat yang ke-23 dan 24, pasal Lukas 21, ya. 23, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Ayat yang ke-23, Tante, ayat yang ke-20, ya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, ini anak-anak. Ini apa artinya? Bukan tidak boleh hamil, nanti larinya kesulitan, itu bukan secara jasmani, anak-anak. Di sini artinya adalah secara rohani. Jadi celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, di sini artinya adalah hamil itu berbicara tentang mengandung, ya, mengandung bayi, mengandung. Kalau secara rohani yaitu mengandung sesuatu. Mengandung sesuatu artinya begini, mengandung sesuatu kebaikan, mengandung sesuatu yang baik, tetapi
anak-anak tidak melakukan. Nah, itu yang tidak boleh anak-anak. Jadi seumpama anak-anak punya angan-angan kepingin berbuat sesuatu, contohnya menolong gitu aja. Oh, saya rindu untuk menolong si A supaya bisa beribadah seumpama itu ya anak-anak. Tetapi hanya dipikir saja, tidak dilakukan ya. Teman-teman yang lama tidak kelihatan di sekolah minggu, kok tidak ditelepon, kok tidak apalagi dikunjungi ya, di WA saja ndak ya. Nah, itu anak-anak itu sudah berdosa, sudah mengandung kejahatan ya, mengandung dosa. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Kalau punya keinginan, minta kekuatan, kemampuan kepada Tuhan supaya kita bisa melaksanakan dan kita tidak berhutang darah kepada Tuhan. Nah, jadi punya angan-angan, punya kandungan yang baik tapi tidak dilakukan. Ini berdosa anak-anak ya. Selanjutnya adalah berbicara tentang hamil, yaitu hamil kejahatan, hamil kelaliman ya. Berbicara tidak adil atau mengandung benih ular beludak. Nah, mengandung benih ular beludak. Ini yang akan diancam oleh antikris. Nah, anak-anak kita ingat, kita tahu bahwa bangsa Israel pilihan Tuhan ya, termasuk itu orang-orang Saduki, orang-orang pemuka-pemuka agama itu baik ya. Orang-orang Farisi maksud saya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu adalah tokoh-tokoh agama yang seharusnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak memutarbalikkan firman Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus itu benar-benar ditentangnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah menegur bahwa Yohanes Pembaptis itu pernah menegur kepada orang-orang Farisi ini, pemuka-pemuka agama, orang-orang Saduki ini mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya keturunan Abraham, Ishak, Yakub ya, itu janji dari Tuhan, tetapi kenyataan di dalam kehidupannya bahwa mereka itu adalah keturunan ular beludak. Bayangkan anak-anak, orang pilihan Tuhan ya. Orang pilihan Tuhan, bangsa Israel, pilihan Allah sendiri. Nah, bisa seperti itu. Lalu siapa kita? Siapa kita? Bangsa kafir ya. Kita ini bisa beribadah kepada Tuhan itu karena kita itu dapat anugerah ya. Dapat anugerah. Karena orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang seharusnya menerima janji Allah secara murni dari Tuhan, karena mereka secara lahiriah memang keturunan Abraham, Ishak, Yakub ya, bisa seperti itu, bisa mengandung kelaliman, bisa mengandung ular beludak. Nah, jadi disitulah ada kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk mendapat kemurahan Tuhan. Kita yang seharusnya keturunan ular beludak ini menjadi keturunan ilahi, menjadi keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara apa anak-anak? Secara rohani. Nah, bersyukur sekali ya oleh kemurahan Tuhan ada kesempatan seperti itu. Kalau enggak, kita bangsa kafir hanya ditentukan lahir dan mati untuk dibinasakan seperti keledai.
Nah, seperti itu. Tidak ada gunanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada yang menolak, akhirnya ada terbuka kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk menerima anugerah itu. Sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa mengikuti ibadah kepada Tuhan yang Tuhan inginkan. Nah, itu salah satu kemurahan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya anak-anak. Karena kita bangsa yang tidak layak, bangsa kafir sudah bisa masuk dalam kesempatan ini ya anak-anak. Lalu praktek sehari-hari hidup dalam dosa itu apa anak-anak? Salah satunya yaitu hatinya tidak tulus. Ya, memiliki hati yang tidak tulus. Tuhan inginkan hati kita tulus, tetapi seringkali kita berbelit-belit. Kita memiliki hati yang tidak tulus. Seringkali hamil kejahatan yaitu kita masih memiliki hati yang tidak jujur anak-anak. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu yang kita harus hindari supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi seringkali berbelit-belit, seringkali berkelok-kelok seperti ular. Nah, kalau ular itu jalannya kan berkelok-kelok itu ya. Seringkali kita ditanyai orang tua kita, dari mana? Nah, padahal yang sebetulnya mungkin habis main gitu, wah ini mah habis belajar kelompok bersama temen, nah udah berbohong. Nah itu tidak boleh ya anak-anak. Itu salah satu contoh bahwa kita memiliki hati yang tidak jujur. Nah sudah berdosa. Berarti kita mengandung apa tadi? Mengandung kejahatan. Nah tidak boleh anak-anak ya. Jadi kita harus mengandung kebaikan anak-anak. Jangan sampai mengandung apa tadi? Benih ular beludak. Wah, tak boleh ya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kita sembunyikan. Mungkin orang tua tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi hanya kita, Tuhan, dan setan yang tahu ya. Nah, akhirnya setannya menuntut, oh itu si A tidak jujur ya, diusulkan ke Tuhan, jangan diberkati ya, seperti itu. Masih ada tuduhan-tuduhan. Jadi hati nurani kita menjadi tidak enak, tidak damai sejahtera di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, kita berani datang kepada Tuhan kapan saja ya. Kita jujur, kita berlaku setia, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita enak tinggal berdoa. Kalau ada ganjal-ganjalan dosa dalam hidup kita, wah sudah ada enak. Mungkin malam-malam dipikir dan lain sebagainya ya. Aku sudah begini begitu. Nah, padahal itu bisikan iblis ya, yang senantiasa menuduh di dalam kehidupan kita. Tidak enak, makanya kita harus belajar jujur. Akibatnya ya, kalau kita tidak jujur, kita terpisah dari Tuhan dan sesama. Dari Tuhan otomatis, kalau sesama, jangan temenan sama si A itu. Orangnya tidak baik, orangnya suka mencuri seumpamanya. Udah dijauhi toh sama teman-teman. Nah, itu akibatnya anak-anak. Jadi jangan sampai kita ini mengandung kelaliman, mengandung kejahatan ya. Kita harus hidup dalam damai sejahtera. Jangan sampai hidup di dalam kutukan ya, letih lesu, susah payah, beban berat, pedih,
air mata, ya itu pasti kalau kita hidup di dalam dosa, kalau kita mengandung benih ular beludak, maka di dalam kehidupan kita dihantui dengan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya kutukan dosa-dosa dan menjadi sasaran dari siapa tadi? Yaitu antikristus, antikris. Nah, jangan sampai ya kita jadi menjadi sasaran empuk bagi antikris ya. Jadi jika saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti kita binasa ya, kita tidak selamat. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lah wong orang Farisi, orang Saduki aja yang keturunan Abraham bisa berlaku menjadi keturunan ular beludak, apalagi kita ya yang bukan umat pilihannya, otomatis rentan sekali di dalam kehidupan kita untuk kita itu jatuh di dalam dosa. Daging ini lemah ya, daging ini lemah, hanya roh yang penurut. Oleh sebab itu minta dengan kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus itu berkuasa di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi kuat ya, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keturunan Abraham secara rohani di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah diselamatkan tadi ya, sudah menerima firman pengajaran yang benar, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi umat pilihan Tuhan. Kita tidak lagi mengandung benih ular beludak, tetapi kita mengandung firman Tuhan yang kita terima, kita dengar, itu menjadi kandungan kita dan kita terapkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi hidup dari iman dan tidak bisa dijamah oleh antikris ya. Berarti hati bangsa kafir yang mengandung Roh Kudus ya, itu hidupnya bisa menggantikan ahli Taurat tadi ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, itu secara rohani. Kita bisa mengandung kuasa Roh Kudus, mengandung kebaikan, supaya bangsa bukan Yahudi bisa diubahkan ya menjadi domba-dombanya Allah. Ya, yang kita bangsa kafir, anjing dan babi seringkali menjilat muntah dan kita bisa diubahkan menjadi domba-dombanya Allah karena kita tergembala dengan baik dan benar. Nah, makanya kita senantiasa harus berada di dalam kandang penggembalaan yang benar. Nah, itu saja anak-anak ya. Jadi firman Tuhan kali ini tentang akhir zaman, kita harus mewaspadai di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita yang bangsa kafir itu bisa disatukan dengan umat pilihan Tuhan sehingga saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali kita bisa mendapatkan mahkota kemuliaan yang senantiasa kita tunggu-tunggu, kita harap-harapkan. Sebelum kita menutup di dalam doa, kita ingat kembali pujian yang terakhir tadi, yaitu zaman sekarang berjagalah ya, tetap waspada ya anak-anak ya. Sama-sama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan
lagi anak-anak. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ayo untuk mengakhiri ibadah saat ini, anak-anak berdiri semuanya ya. Berdiri semuanya. Siapkan hati ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa supaya firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kita, boleh termetre dengan Roh Kudus dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita berdoa dan anak-anak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, supaya firman-Mu boleh termetre di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan di akhir zaman ini kami anak-anak-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan untuk berlindung kepada Tuhan dengan keadaan yang semakin hari semakin berbahaya, semakin hari semakin banyak kesulitan, banyak air mata, dan hanya kuasa Roh Kudus yang mampu menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu yang baru kami dengar, boleh menuntun di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam kandang penggembalaan dan Tuhan jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan kehidupan kami, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh Tuhan lindungi menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang senantiasa berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di awal tahun ini kami boleh beribadah lagi kepadamu, datang kepadamu. Kami meminta tuntunan dari mulai sekarang dan waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin.